Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Untuk hari ini charting altcoins kita adalah Solana, Sui dan Om ya. Jadi ngelanjutin yang kemarin. Buat lo yang pengen langsung charting itu di bagian belakang ya. Karena most of the video kita akan lebih ke pembahasan komen. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan komen, reminder dulu, nanti malam kita akan keluar 2 data penting, jadi siap-siap ada possibility bisa terjadi extra volatility. Ya, dan saat gua ngomong ini, ya diperhatikan baik-baik karena ya lu lihat kemarin kita dapat data GDP, lalu dapat initial jobless claim dan kawan-kawannya, akhirnya kita dapat lanjutan lanjutan DAM begitu. Jadi gue bukan bilang akan lanjut DAM lagi, enggak, bukan ya. Tapi kita ngomong ada resiko bisa terjadi extra volatility. Dan itu dalam beberapa hari terakhir ya benar-benar kerasa ya. Gue harap ini bisa jadi pembelajaran buat yang masih nggak percaya begitu. Wah, enggak lah, data penting itu nggak ngaruh. Ya, buat yang sudah merasakan sendiri pasti ya udah melihat faktanya bahwa data-data penting itu berpotensi untuk bisa menggerakkan market dengan cepat. Bisa ke atas maupun ke bawah begitu. Jadi ya kalau gue sih nggak suka tebak-tebakan, jadi ya gue jadikan saja alarm 8:30 ya. Buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi begitu ya. Minimal buat yang konservatif seperti itu ya. Buat yang agresif pasang SL lah ya. Oke, itu kurang lebih untuk minggu ini ya. Besok soalnya udah Sabtu udah bintang 2 dan bintang 1 saja ya. Oke. Langsung ke pembahasan komen. Yang pertama dari Budiono Satrian ya. Sepertinya dunia kripto tidak cocok buat saya, nggak kuat jantungku. Nggak apa-apa ya, nggak gini. Nggak semua orang harus punya kripto. Kadang-kadang memang ada orang yang sangat konservatif dan tidak cocok, which is not a problem menurut gue ya. Itu sekali lagi ya, nggak semua orang cocok untuk punya kripto begitu ya. Jadi kalau misalkan ngerasa tidak nyaman ya nggak apa ya, mungkin lo bisa coba invest di yang lain aja begitu ya. Next dari Denny Utomo. Bang Toshi, gue masuk ke kripto dari 2022 dengan modal 10 juta. Pokoknya ada koin bagus, gue all in. Waduh, all in ya. Ada untung, gue jual. Walhasil sampai sekarang porto gue masih 10 juta bang. Waduh, kalau bisa ya. Karena ternyata lebih banyak CL-nya. Oh, oke. Ketemu channel TCI ternyata banyak pembelajaran. Thanks bang, God bless you. God bless you too ya. Ya jadi gini. Kadang-kadang memang itu satu hal yang tidak intuitif ya. Kita berpikir bahwa kita berpikirnya pendek aja, pokoknya kita beli bentar, profit dikit, TP semua, udah gitu kita cari lagi, taunya CL, ujung-ujungnya nggak kerasa plus begitu ya. Jadi makanya kenapa kalau gue pribadi lebih suka menggunakan strategi mungkin ya disebut sebagai position trading begitu. Jadi gue mikirnya tuh per satu cycle, gue nggak cepet-cepet TP gitu ya. TP-nya itu ya berkala dan saat terjadi satu pergerakan yang bisa dibilang sangat overbought begitu. Nah itu biasanya di weekly gitu. Itu pun kadang-kadang masih bisa lanjut kalau momentumnya tinggi ya. Jadi kalau gue sih seperti itu ya. Tapi oke ya, yang penting pelan-pelan belajar, nanti bisa ketemu SOP yang paling cocok buat lo. Karena SOP trading setiap orang bisa berbeda-beda ya. Next dari Rafa Noir Fit ya, itulah ya. Pembuktian sekian kalinya golden rules harus diubah. Golden rules harus diubah. PAM atau DAM itu tergantung kebijakan the Fed US. Sangat terbukti US adalah penguasa dunia. Wah, kok nggak nyambung ya? Oke, coba ini ada jawaban dari Bro Joestar. Pertanyaan gue sama. Apa hubungannya sama 3 golden rules? 3 golden rules itu jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. Apa hubungannya sama US menguasai dunia? Wah ya, coba lanjut lagi. Apa korelasinya sama the Fed? Justru komen lu itu bukti 3 golden rules sakral. Ya setuju gue juga ya. Coba bayangin, langgar aturan itu saat market extra volatile, sudah pasti panik. Yes, jadi untuk Bro Rafa ya mungkin didengar lebih baik lagi ya. 3 golden rules itu adalah ini. Kalau lu berpikir yang lain berarti tidak mendengar dengan baik ya. Jadi ini contoh orang yang mendengar dengan baik, ini contoh yang mungkin dengarnya sambil main HP mungkin ya. Jadi nggak fokus ya. Next dari Gani Altan ya. Baru merah dikit kok banyak yang lebay. Semangat Bang Toshi. Ya gini,
sebenarnya dibilang lebay juga ya gimana ya. Ya gue ngerti kalau banyak orang tuh yang masuk cuma waktu lagi ngepump begitu. Ya jadi market lagi begini nih, market lagi begini ya, waktu lagi ngedam begini nggak ada yang masuk. Oh, jelek kripto, jelek ya. Waktu ngepump baru masuk. Wah, euforia, euforia. Makanya sekalinya ngedam, waduh, kok kripto bisa begini? Nah, itu ya, itu yang membuat banyak yang mungkin jadi kerasanya kayak lebay. Buat yang lu terus masuk di market, yang terus bergelut di market gitu ya, ya biasa aja begitu. Jadi ya memang perspektif aja, perspektif. Orang-orang yang masuknya saat ngepump akan kaget saat terjadi movement yang seperti ini di market ya. Next dari James Art Koho ya. Nyatanya 2-3 kali BTC nyelamatin portofolio gua. Wah, mantap ya, satu pengalaman ya. Yang diombang-ambing ombak saat kapal hampir karam. Porsi yang baru gua terapin BTC puluhan, ETH belasan, XRP satuan. Ini maksudnya puluhan belasan satuan gimana ya? Persentasenya mungkin ya. Gak tahu ini proporsi yang baik atau tidak Bang Toshi. Nah ini gue balik tanya lagi. Ini puluhan belasan satuan tuh persen atau apa? Ya pokoknya gini. Patokannya BTC itu mayoritas. Begitu. Lebih bagus lagi minimal 60% lah. 60%. At least for now ya. 60% di BTC. Sisanya di alts. Begitu ya. Next dari Kusnadir. Kusnadiki. Ya itulah ya. Posisi BTC 65, sisanya altcoin. Alhamdulillah masih aman terkendali. Modal masih aman, cuman cuannya aja dikit yang kegerus. Nggak apa ya. Ya normal lah kalau cuan kegerus ya. Tinggal yang penting jangan sampai stres aja kalau modalnya habis gitu ya. Karena ya buat yang gila-gilaan di altcoins, apalagi kemarin maksain beli di pucuk, ya nggak kaget gua kalau banyak yang udah minus begitu ya. Next dari Wahyu Agus. Pagi bang, ketika market merah merona, aku kok malah DCA terus bang di altcoin dan BTC. Dan makin merah lagi, jantung berdetak, tapi aku yakin market bangkit bang. Menurut Bang Toshi bener apa salah aku nggak cut loss? Sebenarnya gini, kalau gue pribadi tidak akan melakukan CL. Kalau spot ya. Kalau spot kita berpikir satu cycle, gue nggak akan CL sampai dia jebol BSB atau terjadi death cross di antara EMA 50 dan 20 di daily weekly ya. Kalau nggak salah weekly ya. Ya, ntar kita harus cek lagi lah. Tapi intinya itu aja. Kalau gue pribadi nggak akan CL. Begitu ya. Dan ya pokoknya gini. Kalau misalkan lu udah mulai nggak bisa tidur, jantung berdetak dan seterusnya berlebihan begitu ya. Mungkin udah dalam kondisi yang mungkin terlalu gede DCA-nya. Begitu ya. Ya kalau sampai terlalu gede ya mungkin jadi ekstra deg-degan begitu. Ya mungkin bisa dikecilin gitu ya. Oke, next dari mana lagi nih? Dari Kenixi ya. BTC bakal ke 6. Wah, dukun ya. BTC bakal ke 67.000 karena tahun depan akan krisis, banyak aset kripto yang tinggi akan ditinggalkan. Ini gue jadi ingat kayak dulu ya, ada yang itu siapa yang mengaku-ngaku Tuhan yang bilang BTC pasti 40.000, yang ngelong akan mati. Jadi gini ya, gua pribadi akan langsung straight aja ngomong. Gua nggak tahu besok BTC mau spesifik harga berapa ya. Ya jadi kalau sampai ada yang tebak-tebakan bakal ke 67, bakal ke 47, bakal ke 20, ke 10. Gimana ya? Menurut gua ujung-ujungnya lu cuma ya yang rugi lu sendiri begitu ya. Kalau lu misalkan berpikir bakal pasti ke sini gitu ya, pasti nggak mungkin enggak dan seterusnya, lu akan jadi deterministik. Oh kalau gitu buat apa gue DCA? Kan pasti 67.000, bakal ke 67.000, nggak mungkin enggak ya. Ngapain gue DCA di sini? Udah aja gue nggak usah DCA. Nah itu mentalitas yang sama orang yang kemarin teriak-teriak di sini bakal ke 40.000. Nah dia nggak beli kan di sini nih, dia nggak DCA, udah naik panik, udah panik ngapain ya? Paling beli pucuk. Gitu. Jadi hati-hati mindset seperti ini bisa merusak portofolio lu sendiri begitu. Tapi ya baik lagi sih, terserah lu lah ya. Kalau gua pribadi udah pernah tebak-tebakan dan gua menyesal tebak-tebakan, buang waktu, buang kesempatan kalau menurut gua ya. Next dari apa nih? Atira Abdullah atau something lah ya.
teori. Oh ya bener. Yang kita bahas di sini teori ya. Tapi teori yang didasarkan dari data statistik. Begitu. Nah kalau lu pakai data statistik, ya seringkali lebih ke bener. Begitu. Karena ya lagi-lagi, nggak cuma tebak-tebakan. Begitu ya. Ini dijawab sama Bro Cryptomania. Iya benar teori yang menguntungkan. Barang Toshi dari 2022 dapat BTC. Wah ini berarti ini ya udah lumayan lama nih ya barang-barang TCI. Yes ya. Itu teori. Ya 15.000 dulu BTC kita akumulasi 15.000 lalu di 200 weekly itu teori ya. Tapi teori itu berdasarkan sekali lagi data, fakta dan statistik. Kalau menggunakan data, fakta dan statistik, teori akan membuat lu lebih profitable. Itu yang gue rasakan. Begitu. Ya, jadi kalau lu bilang teori, benar memang teori ya, memang teori. Oke. Next dari GWFZ itulah ya. Yang lucu orang FOMO, cuma Bitcoin turun dikit aja seolah-olah kehancuran dunia kripto. Padahal tahun-tahun sebelumnya Bitcoin pernah turun 80%. Yes, di 2022 tuh kayaknya 80 berapa ya? Coba gua cek ya, langsung aja deh pakai yang setahun ya. Di 2022 ya, 2022 itu drop sebesar ternyata cuma 64. Mungkin yang dulu lagi ya 70 ya ada lah ya, ada 80%. Cuman ya apa lagi memang rata-rata orang saat FOMO dia beli pucuk minus sedikit panik ya memang seperti itu ya. Dari cycle ke cycle pasti akan ada fenomena seperti itu ya. Next dari Mr. Jackpot, beruntung kenal channel Kotoshi. Sekarang pada ngedam prediksi mini altcoin ternyata benar. Ya, itu buat yang nggak tahu mini altcoin season itu adalah fenomena yang terjadi saat BTCD turun dengan cukup tajam, tembus MA 200 daily ya. Dan balance sheet masih terus turun. Jadi masih masa-masa QT. Nah, lagi-lagi ya, itu statistik. Saat masa-masa QT orang kepengen buru-buru altcoin season, ujung-ujungnya fake out. Dan itu terjadi lagi sekarang ya. Lu bisa lihat sendiri Bitcoin dominance itu posisinya sekarang meningkat dengan cukup ekstrim. Basically balik ke masa-masa November 2024 begitu. Ya, jadi statistik bukannya gimana? Bukan lu ngelawan, wah, kita lawan si Toshi. Bukan, lu bukan ngelawan Toshi, bukan ngelawan TCI. Kalau lu seperti itu lu melawan statistik, bukan melawan tebak-tebakan gue, karena gue nggak tebak-tebakan, gue ngeliatin statistik lu, dan terjadi lagi untuk yang ketiga kali begitu ya. Jadi ya makanya jadikanlah statistik itu teman lu, jangan jadiin musuh begitu ya. Dapat TP di pucuk, wah mantap, dan kejual semua. Sekarang diberi waktu buat nyicil lagi. Thanks Kotoshi, salam tabur tuai, jangan bosan selalu update dan edukasi kami. Mantap, nggak akan bosan-bosan ya. Capek mungkin iyalah, tapi bosan enggak lah ya. Oke, next beres ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup
cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke SUI. Untuk SUI ini posisinya kita nggak ada ini ya, nggak ada setup futures karena jam 7 pagi tadi daily close dari SUI di bawah dari MA20. Maka dari itu ya tidak ada setup futures ya. Untuk posisi spotnya, buy limitnya di MA50, lalu diangkat 3,29 dan di 3,174 ya. Untuk Solana kita kebuka posisi long, tetapi sekarang sedang sport jantung ya. Karena tadi udah sempat naik sih, tapi nggak kena target TP. Kita lihat ya, sampai jam setengah 9 malam, kalau belum juga kena target TP, boleh pertimbangkan untuk cut loss. Just in case volatility-nya bikin tambah ke bawah lagi ya, atau in general ada volatility lah. Kalau gua nggak mau terlalu ambil resiko, karena gue lebih ke intermediate lah begitu ya. Apalagi buat yang konservatif, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau setengah 9 belum kena target TP ya. Oke, posisi spot 192,13, lalu di 191,33 dan di 169,8. Next kita masuk ke OM. Untuk OM posisinya ini kita bisa lihat ya bahwa mirip-mirip kayak Solana ya, cuman lebih merah merona lagi ya. Jadi kebuka posisi long, sekarang lagi minus lumayan nih sebenarnya ya. Buat posisi long ini sama lah ya kurang lebih. Kalau setengah 9 masih belum kena target TP di upper band, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Begitu ya. Kalau sampai lu yang agresif besok kalau sampai besok di bawah dari MA20 cut loss berarti ya. Oke, untuk posisi spotnya. Posisi spot MA20 udah kena harusnya. Lalu di 3,463 dan di MA50 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, mungkin gua ada sedikit wejangan ya. Wejangan untuk para newbies begitu ya. Gua tahu kemungkinan cukup banyak ada yang panik nih ya. Ya adalah panik, gimana nggak panik ya, market merah merona seperti ini ya. Nah saat panik seperti ini, gua ngerti kebanyakan orang ingin lepas dari tanggung jawab. Begitu maksudnya apa? Lu akan dengan gampang ngomong, wah gara-gara si A nih, gara-gara si B nih suruh beli, wah dan lain-lain. Gini ya, gua ngerti. Mungkin ada benernya. Ada yang bilang kemarin pom-pom, wah BTC pasti akan ngepam. Lihat nih, interest rate turun, pasti ngepam, nggak mungkin enggak. Ya, gua tahu memang ada oknum-oknum yang seperti itu yang ngepom-pom ya. Tapi it won't do you any good ya saat lu mencoba untuk ngeblame orang lain begitu, karena itu akan membuat diri lu jadi tidak mau bertanggung jawab dengan trading lu sendiri begitu ya. Jadi gue sarankan, walaupun benar mungkin lu ke-influence dengan orang-orang yang ngepom-pom kemarin ya, tapi ya udah jadikan pelajaran aja gitu, nggak usah jadi wah gara-gara mereka nih. Take some responsibility juga bahwa ya lu kan yang buka posisinya gitu, lu buka posisinya, lu nggak ditodong pistol untuk buka posisi. Jadi ya at the end of the day itu juga keputusan lu. Begitu. Saat kita berani mengambil tanggung jawab ya dengan hasil trading kita sendiri, nah di situ mulai kita bisa improve. Gue tau dari mana karena gue ngerasain, gue juga pernah dalam posisi, wah gimana nih ya guru gue katanya bakal kalau ngomong ABC pasti begini, pasti begitu, faktanya nggak kejadian. Ya udah. Ya kita, gue ngerasa ya, gue pribadi ngerasa bahwa setelah gue stop blaming ya, ngeblame siapapun itulah, orang yang mungkin ngepom-pom, guru dari guru-guru VIP kultus gitu ya, apapun itulah ya. Saat gue stop blaming dan gue mulai gue juga ngambil keputusan di sini. Mungkin salah ya karena nggak dengerin orang ya, nggak bikin analisa sendiri. Ya udah, kita coba untuk improve. Jadi itulah saran gue untuk para newbies. Begitu, karena gue rasa gue lihat di sosmed ya, di beberapa komen juga ada beberapa yang health for review gitu ya, yaitu ada amarah begitu, amarah dari ya kemungkinan besar orang-orang newbies, karena kalau beli di pucuk newbies kemungkinan ya, wah gimana nih market hancur begini ya. Lagi-lagi gue ingatkan, take responsibility untuk hasil trading lu sendiri, karena tidak ada yang todong pistol ya ke kepala lu untuk beli, jual, long, short, atau apapun juga ya. Semakin kita cepat untuk
menerima kesalahan kita, ya, menerima keputusan kita sendiri, di situ kita akan mulai improve, ya. Oke, kita akan tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam terbertuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.